perempuan itu minoritas di dalam TNI. Iya. Jadi di dalam TNI itu perempuan itu tadinya cuma 1,2% dari seluruh anggota militer. Tapi sekarang udah naik, Mas. Udah naik. Jadi oke. 2%, Mas. Jadi 2%. Wah, alhamdulillah gitu ya. Ya alhamdulillah, itu kepercayaan yang buat saya juga luar biasa. Saya juga sempat saya lihat ini beneran nih bintang 2 ya. Saya takut gitu kan mau pakai pangkatnya beneran ya. Saya nggak berani kayaknya pakai bintang 2 gitu ya. Agak-agak serem gimana gitu rasanya. Saya mau dibilang mengecam atau tidak mengecam. Kalau buat saya sekolah itu rekreasi buat saya. Rekreasi. Iya, temennya banyak kan, berbagai lingkungan. Buat banyak orang stres loh sekolah, Mbak. Buat Mbak Dian rekreasi. Seneng-seneng. Iya, rekreasi, seneng-seneng kita. Kalau di Kodam Jaya, Mas, semua hari itu Senin. Semua hari Senin? Maksudnya Mas. Gimana tuh, Mbak? Sabtu, Minggu kita juga kerja, kerja Mas. juga? Ya. Tentara itu kebanggaannya apa sih, Mas? Pangkat, Mas. Ya, bukan apa-apa. Kalau masalah jabatan apa dan lain itu nggak usah dipikir, Mas. Itu biarkanlah itu, bukan jadi urusan kita. Yang penting kita bekerja dengan baik, mau belajar, mau bekerja sama. Nah, urusan jabatan jangan kita pikirkan, terima aja gitu. Kalau dia tentara ya gitu, diterima aja. Kalau kita dapat kepercayaan, ya itu adalah kehormatan buat kita lah. Dari antara semua tamu segelas sejauh ini, saya belum pernah duduk bersama dengan jenderal. Nah, saya dapat kehormatan sekarang dikunjungi ngobrol dengan izin. Bu, saya bacain semua gelarnya, Bu ya. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Doktor 2 kali Bu doktornya, Bu ya. Doktor Dian Andriani Ratnadewi SPKK M Biomed AAM FARS SH MH Fins DV FAADV. Ya. Luar biasa, Bu. Panjang sekali gelarnya, Bu. Ini mungkin tamu dengan gelar terpanjang yang pernah datang, yang pernah saya wawancara seumur hidup saya, Bu. Itu masih ada 2 lagi belum ditulis. Belum ditulis, Bu. Tapi nggak usah. Nggak usah ditulis. Nanti dikiranya kenapa gitu ya. Iya. Makasih banget, Bu, sudah datang. Kami merasa terhormat. Saya bingung manggil apa nih, Bu ya. Saya manggil Bu Dokter, panggil Bu Jenderal. Saya kayaknya lebih suka kalau dipanggilnya biar lebih dekat. Saya pengen muda, Mas. Tadi panggil Mbak aja. Panggil Mbak aja ya. Saya panggil Mbak ya. Mbak Maijen Dian. Nah, saya harus sebut dulu deh. Mbak, ini bisa dikatakan Mbak Dian ini prajurit perempuan yang paling berpengaruh saat ini ya. Dan perempuan pertama dalam sejarah yang mendapat bintang 2 di TNI Angkatan Darat. Betul, Bu? Betul ya. Iya. Apa bisa diceritain sedikit nggak nih? Kita kemarin beberapa bulan lalu kita baca beritanya, kita kagum, kita langsung pengen gimana caranya bisa ngobrol sama Mbak Dian. Mungkin bisa diceritain gimana waktu itu bisa ceritanya sampai jadi bikin sejarah perempuan pertama dapat bintang 2 di TNI AD. Ya. Jadi Korps Wanita Angkatan Darat itu berdirinya tanggal 22 Desember 1960, Mas. Jadi sejak itu belum pernah ada jenderal perempuan dengan pangkat bintang 2. Ya. Nah, ini mungkin terkait dengan perempuan itu minoritas di dalam TNI. Yep. Jadi di dalam TNI itu perempuan itu tadinya cuma 1,2% dari seluruh anggota militer. Tapi sekarang udah naik, Mas. Udah naik. Jadi 2%, Mas. Jadi 2%. Wah, alhamdulillah gitu ya. Hampir 2 kali lipat lah ya. Iya, hampir 2 kali lipat. Nah, tetapi untuk jabatan-jabatan tertentu itu baru dipercaya mungkin sekitar tahun 2016-an gitu, Mas. Baru dikasih jabatan bintang 1. Dan sampai sekarang juga bintang 2 baru yang pertama. Ya. Kenapa ada kepercayaan yang kurang gitu ya terhadap Korps Wanita Angkatan Darat? Nah, ini mungkin dugaan saya sih, 1, karena kan kita minoritas. Cuma 2% loh. Kemudian yang kedua, namanya ibu-ibu, Mas. Pasti bayangan orang secara umum, ibu-ibu kan harus ngurus keluarga, ngurus suami, ngurus anak, ngurus rumah. Kalau dibebani pekerjaan yang memang dengan tingkat kesulitan lebih tinggi, apa ia mampu? Nah, mungkin itu yang mendorong sehingga para pejabat atau para pimpinan memikirkan bahwa Kuat ini belum waktunya ya diberikan jabatan yang terlalu tinggi, begitu. Tapi ya alhamdulillah tiba-tiba pikiran itu berubah. Nah, tapi saya juga berpikir bahwa apa yang saya dapat itu tentunya bukan karena
usaha saya sendiri, Mas. Karena kita bekerja kan kolaborasi. Betul. Apa yang saya dapat itu adalah apa yang dilakukan oleh staf saya tentunya kan. Dan saya selalu berada di posisi transisi untuk menjabat suatu jabatan di karir saya itu umumnya saya transisi, Mas. Jadi mungkin perlu saya ceritain apa gimana? Boleh, abis ini saya pengen nanya gimana tuh Mbak gitu Dian ya? ceritanya dari dokter jadi tentara sampai bintang 2, karena saya sering dengar cerita dulu katanya, kalau jadi dokter nggak usah jadi tentara lah, nanti dianggap nggak jadi dokter beneran gitu, Mbak. Ada yang ngomong gitu dulu, Mbak. Tapi pekerjaan dokter di kemiliteran tuh banyak, nggak cuman mengobati orang sakit, memberikan penyuluhan, tidak cuman itu. Saya pertama kali berdinas, tadi mungkin kita iseng-iseng ngobrol-ngobrol, kok bisa ya saya jadi tentara ya, Mas ya. Iya. Waktu itu saya semester 7 di Fakultas Kedokteran UGM, kebetulan TNI itu mencari prajurit yang berkarir lah di bidang masing-masing, yang bukan dari Akmil atau Akademi Militer untuk TNI dengan berbagai matra, termasuk polisi. Kebetulan butuh dokter, kemudian psikolog, kemudian teknik, geografi, bahkan sarjana sarjana agama. Nah, waktu itu dibukalah pendaftaran besar-besaran. Nah, ini propagandanya hebat banget sehingga kita teman-teman seangkatan itu tertarik. Apa yang mendorong kita mau ke sana? Kenapa kita mau ke sana? Diiming-imingin, Mas. Jadi waktu itu tahun 89 ada beasiswa 150.000 sebulan. Itu besar sekali, Besar Mas. sekali waktu itu ya. Besar karena uang saku saya cuma 50.000, Mas. Oke. Bayangkan saya bisa dapat 3 bulan kan Iya, gitu. iya. Jadi teman-teman saling mempengaruhi, ayo kita ikut, ayo ikut. Akhirnya kita ikut rame-rame. Dan kita semester 7 masuk ke pendidikan. Pendidikannya di Surabaya, di Bumi Moro Kerembangan. Itu ada darat, laut, udara, polisi, teman-teman angkatan saya. Nah, setelah itu kita kembali ke kampus melanjutkan sekolah. Kan waktu itu semester 7. Tapi waktu datang udah gak bisa karena kita sudah harusnya koas, tapi kan harus balik lagi, kembali ke semester 7. Jadi ada waktu yang itu terbuang. berapa lama waktu itu pas dilatihnya itu? Nggak lama, Mas. Nggak itu lama. cuma 4 bulan. 4 bulan. Tapi utang. Oh, oke. Berhutang karena kita masih ngutang, kita masih harus Utang kuliah pendidikan tuh, iya. kecabangan. Iya. Jadi utang dulu dapat pangkat, Iya. dapat gaji gitu. Waktu dapat pangkat pertama kali pangkatnya apa tuh? Letnan Mbak? 2. Letnan 2, oke. Iya. Dan saya dinas pertama langsung ke Pas Pampres. Jadi saya pikir kan dokter militer tadi bayangannya itu cuma ngobatin ya kan pasien di rumah sakit. Tidak, Mas, saya jadi pengawal. Jadi pengawal. Iya. Oke. Pengawal waktu itu Presiden Soeharto, kemudian wakilnya Pak Tri Sutrisno 5 tahun, saya di sana. Nah, pekerjaan saya adalah mengawal kesehatan, terutama pengamanan, makanan dan evakuasi. Datang kita jadi tim advance di Pas Pampres yang kantornya di Tanah Abang 2 tuh. Tim advance itu berangkat duluan, pulang belakangan. Objek datang setelah rapi gitu kan harus begitu. Nah, itu yang saya kerjakan. Jadi selama saya berdinas justru bukan orang sakit, Mas, yang saya tangani di situ kan, pengamanan objek. Berangkat bawa baju bersih, pulang bawa baju kotor, sekalian ngambil baju bersih lagi karena dinas lagi kemana lagi gitu. Jadi itu udah jadwalnya udah padat gitu. Oh, saya baru tahu ternyata dokter itu bukan hanya ngobatin pasien, nambah pekerjaannya gitu. Nah, itu sampai setelah kembali saya berdinas di Pas Pampres, saya bilang tadi saya selalu berada di masa transisi. Waktu tahun 98. Mas Pangeran umur berapa ya? 98 tuh umur saya 11, Bu. Oh, 11 ya. Itu kan ada peristiwa di mana Presiden Soeharto lengser. Pas saya juga ikutan, saya sekolah, Mas, saya berangkat sekolah spesialis ke UI. Nah, itu jadi saya ada di transisi. Masa perubahan itu saya alami. Setelah itu saya dan di Salemba tuh. Salemba ya, di UI. Tapi saya waktu tahun 98 saya masih di Pas Pampres. Masih di Pas Pampres. Iya, iya. Kemudian saya sekolah di UI, selesai saya ke Rumah Sakit Ridwan Meraksa yang di Keramat Raya. Nah, di situ saya itu mungkin kalau orang goreng, Mas, itu udah gosong kali ya, Mas ya. Karena saya tuh di situ berdinas 17 tahun. 17 tahun. Iya kan? Lama banget. Iya, orang lupa kali kalau ada Dian kali di situ. 17 tahun, Mas. Semua jabatan dokter yang ada di situ udah saya jalanin. Dari kepala
instalasi gawat darurat ya, unit gawat darurat, sampai jadi kepala rumah sakit saya di situ. Sampai saya apal nih lorong-lorongnya mana. Tapi saya bilang lagi, waktu saya jadi kepala rumah sakit, itu saya di fase transisi lagi. Rumah sakitnya pindah, Mas. Pindah Ke Taman Mini kan. Ke Pinang Ranti sebelah Taman Anggrek Nusantara itu. Itu pertama kali jadi kepala rumah sakit tingkat 2. Pada umumnya kepala rumah sakit tingkat 2 itu jarang, Mas, ibu-ibu dipercaya. Itu pun saya menolak sebenarnya. Waktu saya diminta jadi kepala rumah sakit tingkat 2. Saya bilang sama Panglima, saya belum berani, saya bilang gitu. Kenapa tidak berani? Belum ada, saya bilang gitu, belum ada. Belum ada contekannya gitu kan, template-nya belum ada perempuan gitu. Ya sudah, dicoba. Oke. Tidak boleh menolak perintah. Oh, siap. Tentara kan gitu ya, Mas ya. Siap. Siap gitu ya. Ya udah saya jalanin, dengan mana kita pindahan, Mas, pasiennya cuma 30, Pak dokternya ratusan. Kan kita pindah tempat. Oh, pindah tempat soalnya. Iya, orang belum kenal. Gedungnya bagus tapi orang nggak tahu itu rumah sakit gitu. Jadi PR saya bagaimana caranya mendatangkan pasien. Iya. Dokternya banyak, pasiennya sedikit. Kan baru mulai, iya. Ya, saya kepala rumah sakit, saya harus mikir panjang nih, gimana ini? Masa dokter saya nganggur gitu ya? Padahal prinsip saya, kalau saya punya staff, prinsip saya itu staff itu tidak boleh nganggur gitu. Kasih kerjaan gitu ya, Mas ya. Biar efisien. Biar bareng dong, sama masa kita kerja sendiri ya, Mas ya. Iya. Akhirnya saya buatin kartu nama nih, dokter-dokter saya buatin kartu nama. Saya bikin surat perintah, namanya kepala, Mas, bikin surat kan, surat perintah itu udah wasiat lah itu ya. Ini Karungkit mau merintahkan kita kemana? Ke puskesmas, saya bilang gitu. Kita petakan dulu puskesmas sekitar Jakarta Timur. Semuanya kita petakan, lalu kita jadwal. Dokter spesialis ini ke sini, nanti besok kemana. Sebenarnya pada protes. Kita ngapain di sana? Saya bilang ngopi lah, ngobrol-ngobrol lah, saya kenalan, kasih kartu nama gitu kan. Udah kenalan aja, saya bawain gift-gift lah gitu ya buat komunikasi dengan para dokter puskesmas. Ternyata itu mendatangkan hasil, Mas. Artinya tiap kolaborasi itu insya Allah ada manfaatnya untuk kedua belah pihak kan, Mas. Akhirnya ada yang minta dibantu penyuluhan TBC, stunting, kemudian vaksin, kemudian IVA tes untuk periksa ada gejala awal kanker serviks. Nah, dokter-dokter bekerja lah. Berteman gak enak dong kalau dimintain, dokter kan memang wajib lah memberi pendidikan gitu ya, penyuluhan. Nah, akhirnya apa, Mas, keuntungannya? Puskesmas sekitar rumah sakit merujuk ke rumah sakit. Yang tadinya 30 pasiennya jadi berapa sehari, Mas? 700, Mas. 700 jauh banget. Tapi jangan salah, saya juga keliling di pusat grosir Cililitan, kemana. Itu cuman saya tes ombak gitu loh, Mas. Kita bawa kalender Ridwan, rumah sakit Ridwan, bawa blok note. Cuman halo menyapa, siapa yang tahu rumah sakit Ridwan gitu. Nggak ada yang tahu. Nanti ada yang satu tahu, ya kita kasih gift gitu. Tahun berapa sih ini, Mbak? Tahun 2017 saya jadi rumah sakit. Tapi sejak tahun 2015 saya jadi wakil kepala rumah sakit juga. Jadi saya udah berusaha lah gimana caranya rumah sakit baru, tapi jangan pasiennya juga cuma dikit gitu. Ya alhamdulillah akhirnya bisa berkembang. Dari situ saya pindah ke RSPAD jadi kepala departemen kulit. Kan saya spesialisasi saya kulit dan kelamin ya, Mas ya. Jadi kepala departemen kulit di situ. Tapi baru setahun jadi kepala departemen kulit saya dapat tugas juga ke Universitas Pertahanan. Waktu itu Menhan Pak Prabowo memberikan perintah ke rektor. Waktu itu Pak Laksdia Amarula, rektor Unhan baru, diperintah membuat 4 fakultas S1. Saya dapat jatah untuk membangun fakultas kedokteran militer gitu. Bayangkan, Mas, April diminta, Agustus sudah harus jalan menerima mahasiswa. Keren kan? 4 bulan. 4 bulan itu. 4 bulan, iya. Jadi gak jadi Mas. Ya, kalau tentara pokoknya siap jalan pokoknya. Jadi sekarang yang tahun 2020 Agustus kan udah koas. Iya. Itu dari nol tuh, belum ada dosennya, belum ada naskah akademiknya, belum ada kurikulumnya. Udah kolaborasi ya. Dengan UI, UGM, Erlangga, terus teman-teman yang
ada di sekitar kita, ayo kamu jadi dosen. Jadi dosen gimana? Belajar gitu. Ikutlah istilahnya yang untuk pengetahuan, untuk instruksi, bagaimana mengajar, kursus, pelatihan. Jadi bukan kita ngambil dosen, Mas. Tapi dokter-dokter yang belum pernah kenal jadi dosen apa kita rekrut. Diajarin buat ngajar gitu, buat ngajar. Langsung kan dikarbit aja semuanya, tapi ya alhamdulillah ya. Karena kalau sudah perintah ya Mas ya, udah jadilah kita. Seperti itu. Nah, jadi saya bekerja 2 itu Mas. 1 di RSPAD, 1 di Unhan sebagai wakil dekan waktu itu. Di RSPAD tahun 2021 dapat jabatan komite etik, ketua komite etik, itu bintang 1 Mas. Bintang 1. Iya. Nah, di Unhan wakil dekan juga bintang 1, tapi karena pejabat pelaksana jadi tetap bersandar pada yang definitif. Ini pekerjaannya pangkat dan jabatannya di RSPAD, tapi pekerjaannya double. Jadi gitu. Nah, setelah itu ya alhamdulillah terakhir kemarin sebenarnya sih dari akhir Maret ya. Tapi boomingnya baru Juli ya Mas baru ya. Juli ya ramenya. Juli malah Juni ya. Nah itu dapat promosi bintang 2 menjadi kepala lembaga penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran di Unhan gitu. Ya alhamdulillah itu kepercayaan yang buat saya juga luar biasa. Saya juga sempat saya lihat ini beneran nih bintang 2 ya, saya takut gitu mau pakai pangkatnya beneran ya, saya nggak berani kayaknya pakai bintang 2 gitu ya, agak-agak serem gimana gitu rasanya gitu, tapi ya memang sudah ada skepnya ya. Nah itu gitu Mas, itu ceritanya kenapa kok sampai jadi sampai jadi bintang 2 ya. Kan tadi masa transisi ya, rumah sakit Ridwan transisi di Unhan membangun fakultas kedokteran itu transisi lagi. Di lembaga penjaminan mutu itu juga transisi karena apa? Saya baru lihat ini kita harus petakan bagaimana membuat data center untuk bisa kita tracing lah kita berada di kelas mana di seluruh universitas di dunia. Artinya kita harus punya database yang sangat lengkap gitu kan. Nah itu baru saya bangun, saya wariskan dengan yang berikutnya. Gitu. Mbak Dia ini selalu jadi pionir ya, breakthrough yang pertama di banyak tempat dan banyak momen juga nih Mbak. Iya. Kurang lebih gitu ya? Enggak juga sih Mas. Juga. Maksud saya sih cuman menjalani aja, kebetulan aja peristiwanya begitu. Tapi kenapa kita bisa menjalani itu kan nggak lepas dari tim ya. Makanya saya bilang ini saya nggak bisa bilang loh ini karena saya nih pasien kita jadi banyak, bukan karena dokter-dokter yang berkelana ke berbagai puskesmas itulah yang akhirnya menjaring pasien kan. Itu. Dulu saya sering dengar ya Mbak, karena saya tumbuh dalam keluarga yang banyak dokternya, dulu saya sering dengar gini, aduh kalau dokter jadi tentara tuh pasti susah, nggak bisa jadi jenderal, nggak bisa jadi bintang. Tapi dalam beberapa waktu terakhir gitu ya, kalau orang kan taunya pertama kali waktu Pak Terawan lah ya kan, ya yang tiba-tiba semua orang tahu, oh ya bisa dokter sampai Pak Terawan tuh sampai bintang 3 kalau nggak salah ya. Bintang 3 ya. Itu angkatan saya waktu pendidikan di Surabaya. Oh seangkatan sama Mbak Dian itu. Iya. Oh oke. Jadi itu generasi emas ya kedokteran militer berarti ya. Nah tapi gimana sih Mbak sebagai orang yang berasal dari dokter gitu ya, pendidikan militer kan juga termasuk bukan cuman urusan kedokteran doang, tapi juga pendidikan fisiknya pasti juga dong Mbak. Megang senjata juga iya dong. Iya, gimana tuh dulu Mbak? Juga. Gimana belajarnya dulu tuh? Sebenarnya saya juga bukan orang yang kuat secara fisik ya. Tapi karena kan pendidikan itu ada kurikulum, ya kan? Bertahap. Kemudian berlanjut, terus bertingkat lagi, nambah lagi bebannya. Saya juga heran, tadinya saya lari juga, aduh boro-boro deh, berenang juga nggak bisa gitu kan. Tapi karena kita bangun pagi 3:30 udah bangun pagi harus lari, iya. Lari, berapa jauh tuh Mbak? Ya pokoknya kalau senam pagi sih nggak terlalu jauh ya, paling 1 putaran lapangan bola atau 2 putaran lah gitu. Nah gitu. Habis itu nanti siang sebelum makan lari lagi kita, iya. Siang gitu. Sebelum makan lari lagi, oke. Iya, dengan helm dan dengan beban Mas, beban di punggung, bawa ransel itu ya? Ransel, helmnya helm bodoh lah, istilahnya bodoh. Kenapa? Berapa kilo tuh Mbak biasanya? 5 kilo ya. Kalau yang laki-laki lebih lah, bisa sampai 15 Itu kilo. push up juga tuh Mbak? Oh iya, push up sih. Kan ada namanya kesamaptaan. Uji kesamaptaan itu Samapta A itu lari. Dulu awalnya lari 3.200 meter ya, 3 kilo.
Tapi 3 kilo. Tiap hari, Mbak? enggak, tamataan tuh tiap 6 bulan. Tiap 6 bulan. Dites kan. Oke. Sama terus pernah juga 12 menit. Pilih 3.200 atau 12 menit itu dikaji terus gitu ya. Sekarang berubah lagi tuh. Pokoknya antara 3.200 meter atau 12 menit. Jadi berapa yang bisa dicapai di 12 menit itu Samapta A. Samapta B-nya sit up, push up, shuttle run. Nah itu yang B-nya itu ya. Nah, seperti itu pull up gitu. Kalau yang laki-laki pull up tuh berapa kali dia bisa. Yang gantung itu. Iya. Itu tiap 6 bulan. Tiap 6 bulan. Tapi kita tidak bisa mencapai bagus kalau harian tidak dilatih. Iya, kalau nggak terlatih, betul. Nah merayap, Mas ini dulu udah berdarah udah kayak apalah. Kalau dihukum kan merayap, push up. Sekarang lebih enak kok. Takutnya nanti pada nggak mau jadi tentara. Kalau sekarang tuh kayaknya dimanja deh. Pendidikan sebentar, nggak seberat saya. Dulu Mbak Dian pernah gak sih pas melalui pendidikan fisik itu merasa kayak ngapain sih gue kayak gini gitu, mendingan gue jadi dokter aja deh, gak usah kayak gini. Tuh pernah kepikiran gitu gak Mbak dulu? Pas merasakan kan lumayan kaget pasti kan secara fisik gak juga? Karena kalau sudah berlalu tuh kita seneng kayaknya kita bisa lewati gitu ya kan. Awalnya kan kayaknya kita nggak percaya. Coba Mas, saya pernah loncat kendaraan kan dari truk itu lompat kita turun, kendaraan? kendaraan jalan. Kita dengan helm, dengan senjata, dengan ransel kita turun gitu, tidak boleh jatuh Mas. Tapi karena kita sering latihan jadi bisa saja kita jalanin gitu sih. Kalau pas megang senjata gimana? Nembak tuh gimana dulu Mbak latihannya pertama kali? Ada namanya latihan kering dulu Mas. Kita pakai bidik, terbidik, tembak. Nah itu kita latihan kering hanya bidik. Habis itu kita pakai pensil dengan ini tepat nggak di sasaran. Baru habis itu dengan berbagai posisi, duduk, tiarap, gitu ya, berdiri. Tapi bisa juga ya. Saya pikir kalau kita jalanin ilmunya, saya juga pikir, aduh ini udah piknik kemana lah peluru saya. Betul lihat loh, masuk gitu ya. Asal ngikutin teorinya ternyata masuk gitu. Lama-lama jadi asik gitu kan. Jadi asik. Wah seru juga gitu ya. Kalau kita membidik kemudian dapat nilai bagus, seneng kan gitu. Nah seperti itu sih. Jadi semua kita jalani. Dalam perjalanan karirnya Mbak Dian ini pernah nggak sih dalam tugas kedokteran tuh harus memakai senjata api, pernah nggak Mbak? Maksudnya pernah harus nembak nggak sih? Nah dulu pernah waktu di Pas Pampres kita dibekali pistol. Tapi keluar peraturan baru pistol harus dititipkan. Oh, oke. Gitu. Jadi sempat megang beberapa hari, habis itu simpan lagi. saya pengen nanya juga soal ini Mbak. Tadi kan Mbak Dian ya bilangnya sebagai minoritas perempuan di dalam lingkungan yang isinya cowok semua lah gitu. Gimana tuh Mbak bisa melalui, dan saya kan pasti pengalamannya banyak nih. Gimana, apakah ada yang sinis lah, diskriminasi lah dalam menapaki anak tangga karir militer ini Mbak? Dan gimana Mbak Dian melalui itu semua? Ada mungkin cerita-cerita yang bisa di-sharing Mbak? Iya, jadi pada prinsipnya kalau saya sih bekerja aja Mas. Dalam kita bekerja itu pasti ada, ini masih kurang ya kita lengkapi, ini masih kurang kita lengkapi. Kalau masalah jabatan ya kepangkatan, memang ada kriteria kan, apakah dia sudah eligible atau belum, masa dinasnya sudah berapa lama gitu kan, kemudian kompetensinya bagaimana. Nah di dalam eligibilitas itu kan ada beberapa personil misalnya untuk dipromosikan untuk jabatan yang lebih tinggi gitu. Nah tentunya ini kebijakan pimpinan lah, kepercayaan pimpinan juga. Nah kalau masalah mungkin ada yang suka tidak suka dengan kita berkarir, mungkin ada juga ya Mas. Tapi kenapa kita harus memikirkan itu gitu? Kalau tentara itu prinsipnya begitu kita pegang skep, surat keputusan dari pejabat yang berwenang lah, dari Panglima TNI, dari Kasat, kalau Angkatan Darat ya. Maka itu adalah jenjang karir kita berikutnya. Jadi untuk menuju ke sana itu bagaimana? Mungkin kita juga tidak terlalu paham ya, karena kan kita tidak pernah di-share, kamu nanti akan jadi ini. Nggak pernah ada janji-janji seperti itu. Tahu-tahu kita terima skep itu kaget-kaget kadang-kadang. Loh, saya diminta jadi ini sekarang. Oh, saya diminta jadi ini sekarang. Nah, itu pertimbangan pimpinan gitu. Mungkin saya bocorin juga ya Mas ya. Silakan. Saya pernah jadi panitia badan pertimbangan jabatan dan pangkat. Jadi ternyata di situ tuh untuk menentukan seseorang akan menempati jabatan apa, pertimbangannya nggak cuma satu orang Mas. Jadi satu tim yang para pejabat itu
berdiskusi apakah ini layak untuk kita naikkan gitu kan. Dan Mbak pernah berada dalam komite itu ya? Iya gitu loh. Begitu. Ya ini bagus begini. Ada yang bilang, ya tidak bisa. Saya punya bukti ini tidak layak. Nah itu bisa berubah lagi Mas. Jadi kadang jabatan itu ya tergantung dari sidang-sidang itu. Betul. Mas. Bukan keputusan satu orang aja berarti ya. Iya. Jadi jangan memikirkan misalnya ada yang suka tidak suka, biarin aja itu berlalu. Toh lumrah itu ya? Lumrah kalau gitu ya. Mungkin kalau Mas Pangeran juga kayaknya ini banyak mengupas masalah politik ya. Lah itu kan udah biasa ya kayak gitu. Itu nggak usah dipikirkan. Begitu skep kita terima berarti itu adalah jabatan kita gitu kan. Bagaimana prosesnya kita mendapatkan jabatan itu nggak usah dipikir. Karena itu sudah ada yang memikirkan itu Mas. Tim yang pertimbangan itu gitu. Kadang-kadang udah diusulkan atau nggak jadi. Nah mungkin di dalam rapat ada pertimbangan lain yang seperti itu. Jadi kalau udah ada skepnya, ya sudah itu hak kita untuk bekerja sesuai dengan surat keputusan jabatan yang kita terima gitu. Gitu Mas. Jangan usah dipikir. Nggak usah dipikir, bikin aja ya. Iya, pikir aja bagaimana kita kerja dengan teman-teman gitu, dengan staff gitu kan, kita berkolaborasi mana yang bisa kita berikan, saling mendukung gitu ya, saling memberikan manfaat. Nah itu sudah, itu aja yang kita pikirkan. Mbak Dian, saya mau ke isu lain nih. Kemarin ya ketika kita terkena pandemi Mbak ya, COVID itu kan kita kaget-kaget lah ya. Ini sesuatu yang nggak pernah kejadian sama kita sebelumnya gitu kan. Gimana ini bukan cuman ya melumpuhkan atau memakan korban jiwa, tapi juga ya defense atau keamanan satu negara juga jadi sangat terpengaruh sekali gitu ya. Nah, sangat terpengaruh Mbak. Nah, jadi apa sih Mbak pelajaran yang bisa kita petik ya dari pada saat kita nanganin COVID kemarin, dan kenapa Indonesia sebenarnya relatively ya oke kan kita nanganin COVID kemarin, menurut Mbak Dian gimana? Nah, saya kebetulan kan di RSPAD itu Mas, pas COVID tahun 2019. Saya kepala Departemen Kulit dan Komite Etik juga habis itu kan. Saya pindah jadi ketua Komite Etik itu. Nah di situ kita lihat memang hektik sekali ya. Apalagi Rumah Sakit Gatot Subroto jadi rujukan utama. Banyak sekali yang yang dirujuk. Terakhir pasti rata-rata udah ke RSPAD lagi. Semuanya arahnya ke RSPAD gitu ya. Di situ kita lihat bagaimana kita kayak terdadak. Kita tidak tahu COVID ini apa ya, virus apa gitu ya. Tapi sampai obat-obatnya tuh berkembang banyak sekali gitu kan. Tapi itu sangat mengganggu ekonomi, mengganggu sosialis, kita ya, sosial kita juga terganggu gitu kan. Apa? Perawat RSPAD yang merawat COVID nggak diterima di lingkungannya. Takut menular aja. Jadi sampai kita karantina ke hotel, nggak bisa pulang. Nah dari situ kita melihat bahwa tingkat kesiapan kita itu belum siap kita. Tapi tahun 2020 itu ya WHO itu kan mengeluarkan hospital preparedness. Kalau itu diikuti maka kita bisa survive gitu. Tapi memang harus menyiapkan berbagai macam itu. Apa yang harus disiapkan oleh suatu rumah sakit itu kalau kita penuhi semua maka kita akan aman gitu. Nah jadi pelajarannya adalah bagaimana kita selalu siaga dengan kemungkinan yang bisa terjadi. Dan yang paling penting juga apa? Preventif gitu ya. Di sini ada juga muncul berbagai macam ilmu. Ya, COVID ini memaksa kita untuk jadi inovatif ya Mas ya. Betul. Kita jadi kreatif juga, termasuk intelijen medis, ya kan? Bagaimana supaya kita bisa mendeteksi secara awal apakah ada ancaman. Nah itu jadi mata pelajaran di Fakultas Kedokteran Unhan juga. Intelijen medis. Iya betul. Jadi memang kalau orang bilang bahwa penyakit menular atau ya penyakit menular lah itu bisa digunakan sebagai senjata biologis, bukan hal yang mengada-ngada Mbak. Oh sangat bisa. Sangat bisa ya. Tapi untuk COVID ini kita belum terbukti kan. Belum terbukti kan. Nggak bisa menganggap seperti itu, tapi bisa. Sangat bisa ya. Sangat bisa. Kita merekayasa genetika itu kan sangat bisa ya. Betul. Membuat lab, kita sebarkan virusnya bisa, sangat bisa itu. Jadi, Mbak, sambil lanjut nih di depan kita ada kopi. Mbak Dian requestnya kopi nih americano. Iya. Peminum kopi juga berarti Mbak ya? Saya sih suka banget minum kopi. Iya, tapi saya nggak pakai gula Mas. Saya juga nggak pakai gula. Ya. Kopi paling nikmat nggak pakai gula sih Mbak. Biar kerasa kan rasa kopi aslinya kan. Iya. Tapi saya nggak boleh terlalu sore minum kopi Mas.
ntar ini apa nggak bisa nggak tidur, ya. iya. Wah kalau saya udah ini, saya udah kebanyakan Oh nih, gitu jadi ya. nggak ngaruh minumnya berapapun. Monggo mari Mbak. Terima kasih. Enak banget. Enak banget ini. Enak ya. Dia nggak terlalu pahit ya. Nggak terlalu pahit tapi nggak manis kan Mbak ya. Iya iya, cocok buat saya nih. Cocok banget ini. Mbak Dian kalau Saya bisa contekannya nih kopi apa nanti nih Mas? kita tanya sama yang nyiapin. Mbak Dian kalau kopi suka yang gimana? Suka yang bold, yang kayak ini kan bold ya, rasanya nggak asem gitu, nggak fruity, atau suka yang agak asem? Saya nggak terlalu suka kalau asam. Saya juga nggak tahu yang asem tuh. Kayak gini enak nih Mbak. Kayak gini enak ini. Kopi Mas. harus pahit sih. Dan tapi tidak terlalu pahit. Biasanya kalau espresso itu pahit. Ini nggak terlalu Ini ringan. enak nih. Ini pas. Saya tidak terlalu pahit dan tidak ada ampas. Saya nggak Nggak suka ada kalau ampas. ada ampas kayak. Oh nggak suka kopi tubruk Mbak ya? Nggak suka saya. Jadi harus espresso base kan? Iya, Espresso harus cocok ini, nih, cocok. disaring gitu loh. Kapan-kapan ngopi lagi gitu Mbak. Sehari berapa gelas kopi? Nggak bisa, saya cuma sehari segini aja. Satu cukup. aja? Iya, Wah, nggak tidur saya Saya nanti. kebangetan, saya 3 minimal. Tapi kalau saya nggak minum kopi Mas, Iya. saya kayak nggak semangat deh. Iya harus gitu ya, harus di-kick Iya. pakai kopi ya. Iya. Mbak, balik lagi soal dan kehidupan Mbak Dian nih. Keluarga gimana ngelihat dulu Mbak Dian jadi tentara? Senang-senang aja ya. Seneng aja. Jadi gini Mas, mungkin saya kalau dibilang di rumah itu saya nggak pernah marah Mas, nggak pernah marah, sok-sokan ya kayak baik banget, nggak pernah marah. Tapi sebenarnya saya keras gitu loh. Jadi anak-anak itu, anak saya SMP udah nggak di rumah, lulus SMP udah nggak pada di rumah semua Mas. Jadi udah pada merantau semua. Iya. SMA saya lepasin Lepas mereka, semua ya. iya. Satu di Taruna Nusantara lah, yang satu malah keluar ya, SMA di luar gitu kan. Nah, saya ingin mereka berani bahwa kehidupan itu semakin ke depan semakin keras gitu. Dan mereka tidak boleh stres, mereka tidak boleh jatuh manakala mereka menghadapi hambatan, halangan, masalah gitu. Mereka harus struggle gitu kan. Jadi jarang mereka libur itu tidak ada PR. Kan saya bilang, saya tuh prinsipnya jangan biarkan orang menganggur. Nah itu Sia-sia. termasuk anak-anak saya Iya. tuh nggak boleh nganggur. Liburan udah ada nunggu dia nanti ikut kursus apa. Jadi tapi tidak keras saya. Maksudnya wah kita ajak, oh itu bagus, kita bujuk-bujuk gitu sampai dia menemukan bahwa itu tuh bagus gitu. Padahal itu sebenarnya kursus misalnya kan, akhirnya dia asik juga dengan apa yang saya programkan gitu. Nah jadi kenapa saya membuat anak-anak sibuk? Karena saya sibuk Mas, ya kan? Saya sibuk, saya bekerja, pulang saya masih praktek kan. Jadi anak-anak biasa saya ajak ya ikut ke ruang praktek, ikut saya visit, ikut saya bekerja gitu. Ya akhirnya anak-anak jadi dokter juga, walaupun mereka menolak jangan suruh saya jadi dokter, saya nggak pengen kayak mama katanya. Tapi pada saat dia sudah lulus SMA, mah aku jadi apa ya? Katanya nggak mau jadi dokter. Itu jadi apa ya mah? Tapi aku nggak bisa apa-apa katanya. Ya bisanya apa? Hanya membaca dan menghafal. Kayaknya hanya kedokteran yang terima aku. Kayak Mbak Dian juga, tapi jadi dokter tentara juga nggak? Dokter militer? Nggak mau. Nggak mau. Yang penting jadi dokter. Yang satu lagi ngambil spesialis kulit juga sama saya. Yang satu ya lagi rencana lah. Kayaknya susah soalnya Mbak kalau mau nyamain prestasi Mbak Dian soalnya ibunya bintang 2 soalnya. Kan mereka nggak mau jadi tentara. Nggak mau jadi tentara, iya. makanya nggak mau jadi tentara kali Mbak gara-gara itu. Tapi Mbak, kan ya kita hidup di era yang modern ini kan sekarang semua orang tahu ya kalau kayak soal persamaan hak lah ya Mbak, laki-laki dan perempuan gitu. Tapi kan masih ada aja orang yang suka berpikiran terbelakang gitu. Udahlah perempuan gak usah tinggi-tinggi sekolahnya, ntar susah nyari pasangan lah kan, ntar ya udahlah gak usah kayak gitu-gitu amat gitu. Saya yakin pasti Mbak Dian kan punya pandangan yang sangat apa ya, mengecam itu lah ya pasti Mbak ya. Kalau saya tuh mungkin orangnya easy going ya Mas, gampang gitu. Kayak Mas Pangeran ngajak aku, ayo ada waktu kita datang. Sama teman-teman ngajak, Dian ikut sekolah yuk. Ini ngapain? Sekolah ini loh. Buat apa? Ini nanti gini. Kita bisa paham anti-aging medicine misalnya. Kita bisa tahu bagaimana kita mencegah supaya kita itu sehat, supaya kita tuh tetap walaupun umur panjang tapi kita tidak merepotkan orang. Oh itu ilmunya ada di sini. Ikut yuk. Boleh ikut. Nanti Dian ada ini ikut yuk. Ikut. Nah gitu. Saya tuh orangnya seneng berteman ya. Jadi saya mau dibilang mengecam atau tidak mengecam. Kalau buat saya sekolah itu
rekreasi buat saya. Rekreasi. Iya, temennya banyak kan, berbagai lingkungan. Buat banyak orang stres loh sekolah, Mbak. Buat Mbak Dian rekreasi, seneng-seneng. Iya, rekreasi, seneng-seneng kita, ya kan. Jadi kalau untuk belajar atau apa ya udah kan tinggal kita kerjakan bareng. Misalnya kalau harus maju ya kita tinggal kalau kita lihat ini kok dia udah sampai segini ya, saya juga gitu kan. Jadi pemicu semangat juga. Awalnya kan ke lingkungan yang nyaman untuk berteman, lama-lama kita juga jadi harus menyelesaikan kan. Kan nggak mungkin dong Mas kita daftar sekolah terus nggak kelar gitu kan. Nah itu saya malah yang hukum itu saya ambil S1 kan 4 tahun. S2, S3 itu saya ambil barengan itu Mas. Nah, dari antara semua gelar Mbak Dian ini Mbak, jadi ini urutannya kan yang pertama jadi dokter dulu Mbak. Terus habis itu gimana tuh perjalanan gitu sampai ya? gimana tuh Mbak? Jadi dokter dulu di UGM ya. Lalu jadi dokter kulit. Dokter kulit. Mas, cita-cita saya sebenarnya pengen jadi dokter kebidanan tadinya. Oke. Iya. Jadi saya udah kerja 2 tahun di rumah bersalin. Nolong persalinan, semua pelajaran-pelajaran kebidanan udah saya ya insya Allah saya bisa menolong persalinan. Kalau bokong duluan yang keluar, muka duluan yang keluar, saya bisa vakum. Dulu kan di kampung belum banyak dokter dan orang belum ada asuransi BPJS gitu, jadi kan mahal ya. Nah saya tuh ya daripada dia nanti tidak selamat, mendingan saya bantu aja, mau bayar nggak bayar nanti urusan belakang gitu. Jadi saya alhamdulillah saya sangat luas lah untuk menolong persalinan. Tapi waktu saya daftar kebidanan lagi tutup Mas. Nggak bisa nih, kebidanan lagi tutup. Terus gimana dong? Saya takut keinginan saya untuk sekolah berubah nih kalau tahun depan. Yang buka apa? Kulit katanya. Lah kulit? Kok sesederhana itu saya pikiran saya. Ya udah deh nggak apa-apa deh gitu kan. Akhirnya saya ambil spesialis kulit gitu kan. Ternyata kulit juga tidak sesederhana yang saya bayangkan gitu ya. Ya udah. Dari spesialis kulit terus kemana lagi Mbak? Nah habis itu lagi senang-senangnya kerja nih, pasien banyak gitu kan. Diajakin, yuk kita sekolah ini biomedik anti aging medicine di Udayana di Bali. Ya. Gimana sistemnya? Kita kan di Jakarta. Ternyata dibuka kelas jauh gitu. Jadi kita kuliahnya di Indonesia Esa Unggul itu online. Nanti 1 semester ujian kita berangkat ke Bali. Wah senang banget kita main gitu ya tiap semester kan selama 4 semester. Orang juga bingung. Gimana kok sekolahnya di Bali tapi orangnya di Jakarta? Ini ada kelas jauh dulu, sekarang udah ditutup. Jadi reguler nggak ada lagi. Harus standby di Bali. Udah habis itu belum selesai saya ambil magister administrasi rumah sakit. Nah itu sempat tumpuk Mas. Wah pernah saya ujian di Bali pagi, ujian sorenya di Mars itu kan. Jadi masteran 1 belum selesai, Mbak Dia udah ngambil lain. Iya, jadi saya terbang ke Bali, ujian, buru-buru saya ke bandara lagi untuk ujian lagi sorenya gitu. Jadi itu magister administrasi rumah sakit selesai. Kebetulan di RSPAD ada magister hukum baru buka kerjasama dengan STHM, Sekolah Tinggi Hukum Militer. Siapa yang mau ikut? Kurang orang nih, Dian ikut mau nggak? Ya udah deh nggak apa-apa. Terus paralel aja lagi kita ambil SH sekalian katanya. Tanggung kalau MH harus ada SH-nya. SH 4 tahun, nggak apa-apa lah sambil jalan ya ambil juga. Jadi double itu kan yang magisternya kan duluan selesai ya. Habis itu sarjana hukum. Nah sarjana hukum 4 tahun. Selesai MH langsung tanggung, ambil doktor aja sekalian hukumnya. Ambillah saya dokter hukum gitu kan. Jadi MH selesai tapi SH belum. Dokter hukumnya selesai duluan. SH-nya baru kelar setelah 4 tahun kan. Gelar doktornya Mbak Dian ini 2 kan? 2, biomedik. Satu lagi biomedik itu dokter. Biomedik itu setelah saya ambil, jadi saya setelah selesai yang S2, nyambung itu S3-nya biomedik. Gitu. Jadi S3 biomedik, tapi itu saya agak lama karena waktu itu saya sudah jadi kepala rumah sakit gitu kan, susah ninggalin. Padahal tinggal ujian tertutup, ujian seminar hasil, ujian tertutup, ujian terbuka. Akhirnya saya bisa kerjakan itu pas saya jadi kepala rumah sakit menjelang saya mau pindah itu baru saya ujian terbuka. Orang bingung, gimana kamu bisa ambil S3 biomedik di Bali sementara kamu kepala rumah sakit dan wakil
Iya begitulah harus pinter-pinter bagi waktu gitu ya. Jadi dokternya biomedik sama hukum ya? Hukum ya. Itu manajemen waktunya gimana ya Mbak? Saya dengerin aja saya udah kebayang. Dan di sisi lain kan juga masih kerja gitu Mbak ya? Masih kerja ya. Jadi sehari tuh Mbak Dian tidur berapa hari? Berapa jam misalnya? Waktu saya belum ngambil anti aging biomedik, saya suka begadang. Jam 1 saya baru tidur tapi setelah saya belajar itu nggak mau Mas, saya jam 9, 10 saya harus tidur. Jam 9, 10 sudah harus tidur? Tapi saya mulai kerja lagi 3:30. Oke. Jam 3, 3:30 itu saya harus kerja gitu. Ternyata itu lebih efektif. Jadi kalau ngerjain apa-apa saya justru pagi-pagi sepi, saya seger gitu kan, itu lebih efektif malah. Jadi kita harus ngikutin sirkadian gitu. Sirkadian ya. Jam-jam sekitar sudah tidur ya, 10 jam 11 sudah tidur tuh ya. Habis itu nanti pas kita 3:30 kan harus sudah aktif lagi nih metabolisme. Ya kan, kita ke belakang. Kalau puasa kan kita mengakhirkan sahur karena pencernaan sudah mulai aktif. Itu mulai aktif kita bekerja, otak kita udah mulai aktif. Saya kerjanya di situ Mas, jam segitu. Nah, jadi ya alhamdulillah dengan saya balik gitu, saya ngikutin sirkadian lebih lebih tertata lah pekerjaan saya jadi lebih cepat selesainya malah dibandingkan saya begadang nggak kelar ya. Udah nggak bisa mikir karena ngantuk gitu kan. Gitu, jadi ya begitu bisa aja jadinya. Dan happy ya, seneng nanti diajak sini ayo gitu happy, kan. Mbak, jadi kalau orang kan sekolah kan jadi beban, aduh kapan dikelarinnya. Tapi Mbak Dian kayaknya orang paling happy sekolah yang pernah saya temuin nih Mbak. Seneng banget kayak sekolah Mbak. Iya seneng saya. Karena temannya banyak. Ya. Terus ada cerita-cerita macam-macam gitu kan. Jadi kita ngambil pengalaman, nggak usah ngalamin, tapi dari pengalaman orang kan kita jadi bisa nambah pengalaman juga gitu kan. Nah itu yang membuat kita sekolah itu jadi kayak rekreasi gitu loh Mas. Kalau masalah harus nyiapin tugas ya udah wajar lah itu. Mbak, kalau dokter militer tuh banyakan perempuan apa laki-laki Mbak? Sementara memang dibutuhkan laki-laki ya. Laki-laki ya. Karena kita banyak kekurangan dokter itu di daerah terluar, terpencil yang terbelakang gitu. Nah, itu kan kurang. Nah, sementara yang tepat untuk ditaruh di perbatasan itu kan yang laki dulu lah. Dengan medan yang sangat sulit itu. Kalau masih muda-muda gitu kan kita butuhnya yang laki. Jadi di Unhan itu persentase laki-laki harus lebih banyak kedokterannya. Kan kita terima 75, harusnya 2:1. Tapi mohon maaf ya Mas, ternyata kalau kita seleksi lulusan SMA yang lebih pintar tuh banyak kan perempuan Mas. Banyak kan perempuan ya. Jadi kita bingung lah, ini kenapa yang perempuan yang banyak? Tapi kebutuhannya harus yang laki-laki yang lebih banyak. Jadi terpaksa dipangkas karena memenuhi itu laki-laki perempuan yang prestasinya cukup bagus terpaksa digugurkan karena kita butuhnya laki-laki gitu loh. Iya. Dan Mbak Dian kan pasti jadi inspirasi bagi banyak orang juga, bagi banyak perempuan gitu. Mbak lihat bahwa ada perempuan bisa jadi bintang, nggak cuma 1, bintangnya 2 pula gitu kan, dengan gelar akademik yang sangat membanggakan banyak gitu. Apa sih yang mereka perlu tiru dari Mbak Dian biar mereka bisa ngikutin jejaknya Mbak Dian? Oh iya, jadi saya sih berharap semua punya motivasi yang paling penting. Iya, motivasi untuk pertama memang untuk belajar, selalu membuka wawasan bahwa kalau kita sekolah itu artinya kita mengetahui hal yang sedikit tapi luas, tapi dalam gitu kan, hal yang sedikit tapi dalam. Nah kadang-kadang kita udah tahu kita nggak mau gitu, paling juga seperti itu. Jangan underestimate, jangan berpikir kita sudah paham dulu sebelum kita menjalani. Nah jadi punya motivasi untuk belajar, itu yang paling penting. Kalau masalah jabatan apa dan lain itu nggak usah dipikir Mas. Itu biarkanlah, itu bukan jadi urusan kita. Yang penting kita bekerja dengan baik, mau belajar, mau bekerja sama. Nah urusan jabatan jangan kita pikirkan, terima aja gitu. Kalau dia tentara ya gitu, diterima aja. Kalau kita dapat kepercayaan, ya itu adalah kehormatan buat kita lah untuk kita jalankan ya. Dan itu amanah. Setiap kali jabatan kita diberikan itu amanah gitu. Jadi saya bukan berarti gimana ya, tapi lebih banyak pekerjaan-pekerjaan kita. Tadi Mas bilang kan saya di rumah, ngurus anak. Kalau ada pekerjaan yang lebih penting di kedinasan,
ya itu harus kita kalahkan Mas, gitu. Apa saya sakit hati? Enggak juga Mas, gitu. Karena apa? Karena ya memang butuh pasangan yang paham, yang mau mengerti gitu ya. Kemudian juga yang namanya amanah kan kita harus jalankan dengan baik, gitu. Ya mungkin itu buat teman-teman, adik-adik saya lah. Pokoknya punya motivasi untuk bekerja dengan baik, untuk belajar hal-hal yang mungkin kita belum terlalu paham atau kita perlu paham lagi lebih mendalam. Kemudian mau bekerja keras dan mau berkolaborasi. Nah ini insya Allah mudah-mudahan kalau kita bisa memberikan manfaat untuk orang banyak, mungkin orang banyak ini bisa memberi manfaat juga buat kita. Jadi gitu mungkin. Tadi kata yang selalu diulang sama Mbak Dian dari awal adalah kolaborasi Mbak ya. Benar. Kerjasama ini ya. Kerjasama. Iya. Mbak Dian ada gak sih cerita, saya kan pengalaman ceritanya banyak banget yang seru-seru yang bisa diceritain gitu kita selama bertugas menjadi dokter militer. Apa aja Mbak yang seru-seru? Saya kan pasti banyak cerita. Banyak banget memang yang paling seru ya mungkin mana, dari awal siapa? ya. Iya. Saya mungkin ada yang pernah saya ditanya nama Mas Bambang Saptono itu, Mbak Dian pernah di Pas Pampres apa yang seru? Saya seru Mas, kan saya namanya tentara baru ya Mas. Tentara baru, rumah ngontrak gitu kan. Pangkat masih letnan 2, tapi tugasnya kan ngawal. Yang kita kawal kan orang hebat Mas, presiden, tamu negara. Nah kalau tamu negara saya jadi tim main group, lekat dengan tamu negara. Pokoknya kita harus mengawal tamu negara sampai mereka pulang, gitu kan. Jadi saya naik ojek lah, naik bis sampai ke Pas Pampres, pakai mobil dinas saya ke Istana Negara. Nginep lah saya di Istana Negara karena besok ada tamu negara. Sarapan kita di Wisma Negara sebelum ngawal tamu. Tamu berangkat kemana? Ke Jogja Mas. Terbang kita dengan pesawat kepresidenan yang sangat mewah. Wah, saya pakai jas, saya keren Mas gitu kan. Nggak tahu saya di rumah ngontrak pakai apa. Pulang juga nanti nyambungnya ojek kan terus. Nah, habis itu kita acara lah di Jogja. Tamu makan malam ke Bali Mas. Wah, kita berangkat lagi ke Bali dengan pesawat kepresidenan kan. Saya keren Mas sampai situ. Dinner lah kita. Habis itu tamu kembali ke negaranya, saya kembali ke asal Mas. Saya pulang ke Bekasi Mas. Jadi nyambung lagi naik bis dari Pas Pampres, naik ojek pulang. Tidur di rumah. Nah seperti itu. Jadi saya bisa berada di satu tempat, di beberapa tempat yang berbeda dalam satu hari. Makan pagi, makan siang, makan malam, dan tidurnya balik lagi gitu ya. Pulangnya naik ojek. Ojek pulang dari mobil kepresidenan loh Mas, yang kacanya setebal ini loh Mas. Iya. Itu. Nah, saya kayak orang kampung waktu itu. Saya bilang sama sopirnya waktu bawa mobilnya pakai Hercules itu ya. Kalau kita ngawal presiden kan. Saya bilang, Pak saya kurang tidur kali ya Pak. Kenapa? Ibu pusing. Iya Pak saya kayaknya pusing. Lihat keluar saya pusing gitu. Bu, Ibu coba buka jendelanya. Saya buka jendelanya. Itu yang bikin pusing Bu. Kenapa? Kacanya segini. Oh itu ya. Berarti saya gak pusing ya. Enggak ya udah. Terus saya sehat. Kayak gitu. Seru ya. Itu. Apalagi kalau di Kodam Jaya Mas. Semua hari itu Senin. Semua hari Senin? Maksudnya Mas. gimana tuh Mbak? Sabtu Minggu kita juga kerja, kerja Mas. juga? Ya, ada baksos lah ya kan, pengabdian masyarakat, kita ada lomba-lomba lah segala macam. Jadi itu Senin semua. Tapi enjoy aja, happy aja. Ya. Mbak kalau dokter militer tuh sama dokter yang sipil gitu kalau ngobatin pasien tuh beda gak sih? Treatment nih maksudnya cara ngomongnya gitu, apa sama-sama aja Mbak? Biasa kan orang takut kalau ketemu dokter tentara Mbak. Oh gitu ya? Iya. Masa sih? Saya dulu dokter gigi saya dokter angkatan juga Mbak. Terus saya takut ya malah. Mau diapain giginya gitu. Saya kira sih sama aja tergantung ilmunya sama aja lah. Ya. Iya. Saya tentara masa mau ngurusin kulit orang terus orangnya ketakutan nanti gimana? Profesionalitas Mbak ya. Gak ada bedanya tuh Mbak ya? Gak ada bedanya. Saya minum dikit boleh? Boleh. Saya jadi segen. Mbak Dian minta izin sama saya harus minta izin. Mbak boleh minum Mbak ya? Izin. Apa harapannya atau cita-cita? Saya kan cita-cita Mbak Dian tuh mungkin udah terpenuhi semua kali Mbak ya? Belum? Apa ada yang belum? Nggak tahu. Saya liatin prestasi Mbak Dian, saya yakin apapun yang dicapai mungkin lebih tinggi dari yang dulu pernah dicita-citakan sama Mbak Dian.
Enggak Mas, saya dulu nggak pernah ngimpi malah jadi iya. Cita-cita saya dulu cuma jadi dokter aja udah gitu kan. Manakala saya jadi dokter militer itu ya saya tadi udah cerita ya. Kita tertarik beasiswa, gila ini 3 bulan gaji. Alasannya itu doang seberapa ya Mbak? Sebenarnya awalnya begitu Mas, kayaknya kok wah seneng banget ya kita bisa dapat gaji lebih besar dari yang biasa kita dapatkan dari orang tua. Terus saya begitu dapat jadi tentara itu, Mama nggak usah kirim saya lagi. Padahal gajinya nggak langsung Mas. Jadi saya harus cari kerja dulu itu sebelum dapat gajinya keluar gitu kan. Gajinya belum keluar di saat kita pelantikan, nggak langsung kan Mas gitu. Jadi saya tidak pernah berpikir akan jadi tentara ya, hanya pengen jadi dokter, udah itu aja. Kemudian waktu jadi tentara cita-cita saya hanya ingin jadi kepala departemen kulit RSPAD. Buat saya itu udah megah banget, udah hebat sekali gitu kan, kolonel di RSPAD. Udah itu saya kira dokter kulit, jabatan terakhir jadi kepala departemen RSPAD. Wah gitu aja. Enggak pernah kebayang jadi jenderal? Enggak pernah Mas. Tiba-tiba kok jadi jenderal saya. Alhamdulillah gitu ya, kok saya dipercaya gitu kan. Habis itu dapat lagi bintang 2. Terus orang Mas saya juga agak takut pakai pangkatnya waktu itu. Saya bilang beneran ini saya pakai pangkat bintang 2 gitu kan. Karena buat saya itu kayak apa ya, luar biasa sekali lah pangkat bintang 2 untuk Kowat. Pertama lagi ya, saya juga agak kaget juga, ternyata saya yang pertama gitu ya. Saya tidak tahu nanti berikutnya, mudah-mudahan ada yang meneruskan juga gitu ya. Karena menurut saya ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh perempuan. Malah harus perempuan mungkin gitu ya. Perempuan itu kan lebih detail lah Mas, lebih tahan kalau di apa maksudnya nggak emosi, nggak terlalu gampang marah gitu ya, nggak gampang. Lebih kalem ya. Iya. Terus apa ya, agak lebih teliti kali ya Mas ya. Kalau misalnya ini kurang rapi, ini ada yang belum beres nih, ada itu kayak apa ya, jelimet lah gitu ya. Kalau perempuan itu kadang-kadang suami saya nggak perhatiin ini gitu ya. Sementara kita kan lebih detail lah. Ada sisi yang dimana perempuan itu bisa lebih detail. Ada jabatan-jabatan yang seharusnya bisa diberikan ke perempuan, itu harapan saya sih ya Mas. Tapi kan ini tergantung pimpinan, tergantung kepercayaan pada orang yang akan diberikan jabatan. Ya itu tadi pertimbangan macam-macam ya. Ya harapan saya sih begitu Mas. Dan walaupun Mbak Dian adalah yang pertama menjadi perempuan berpangkat Majen bintang 2, tentu Mbak Dian berharap bukan yang terakhir ya, akan ada yang meneruskan lagi yang lain ya. Iya dong, harusnya ya, gitu ya, harapan saya begitu. Ada dibuka lagi kerannya lah ya Mas ya, biar Kowat itu bisa berkarir di bidang militer agak lebih tinggi dikit lah gitu ya, atau disetarain lah sama laki-laki gitu ya, walaupun mungkin enggak semua, tapi adalah jabatan-jabatan penting yang bisa dijabat gitu. Itu kan kebanggaan Mas. Betul. Kebanggaan untuk tentara itu, kebanggaannya apa sih Mas? Pangkat Mas. Ya, bukan apa-apa. Kalau Mas Pangeran kan mungkin kebanggaannya beda ya. Kalau tentara mah pangkat, itu penghargaan gitu. Jadi harapan saya sih bisa diberikan lah untuk Kowat-Kowat yang lain ya, penghargaan berupa pangkat itu tadi itu Mas. Luar biasa, saya rasa ceritanya Mbak Dian ini sangat inspiratif ya. Saya mendengar dengan decak kagum sebenarnya dari tadi. Begitu ya? Iya. Biasa aja sih. Nggak biasa sih Mbak, saya belum pernah lihat ada perempuan bintang 2 Mbak. sebelum Mbak Dian kan. Jadi terima kasih banyak Mbak sudah hadir ya, Asumsi, berbagi ceritanya, pengalamannya. Saya rasa ini jadi jadi sebuah insight yang sangat menarik banget buat banyak orang gitu, melihat bagaimana ada orang kayak Mbak Dian yang bisa meniti karirnya sebagai perempuan dokter pula dengan gelar akademik pencapaian yang luar biasa, dan menjadi pionir Mbak ya, menjadi yang pertama di banyak bidang. Itu kan hal yang sangat membanggakan Mbak ya, dan nggak mudah gitu. Ada yang harus didobrak, ada yang pintu yang harus dibuka gitu Mbak ya kan. Iya begitu. Kurang lebih seperti itu kan Mbak. Baik Mbak Dian, terima kasih banyak atas waktunya, atas obrolannya, sukses selalu. Kita tunggu lagi Mbak kontribusi yang luar biasa Mbak Dian bagi Indonesia. Terima kasih banyak atas undangannya Mas Pangeran. Mohon maaf kalau dalam menyampaikan hal tadi ada yang kurang pas barangkali ya Mas ya. Jangan mohon maaf Mbak, takut saya Mbak. Terima kasih Mbak.